Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Austifania, NPM 1920127 dari Prodi Manajemen kelas 03 Universitas Ramat Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi komunikasi bisnis yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Doris Rahmat SHMH, yaitu mengenai perencanaan, persiapan, dan pengorganisasian pesan bisnis yang baik. Nah, perencanaan ini merupakan tahapan yang paling mendasar sebelum kita memulai komunikasi. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam hal perencanaan ini? Nah, yang pertama yaitu menentukan maksud dan tujuan kita berkomunikasi. Yang kedua, audiens yang akan menerima informasi dari kita. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Yang keempat, saluran informasi yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Nah, tahap persiapan ini adalah kita mempersiapkan semua hal yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti mengumpulkan atau mempersiapkan materi, menyiapkan media yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi, dan lainnya. Dari komunikasi ini dapat diraih jika persiapannya dilakukan dengan baik, dan tujuan dari komunikasi pun akan tercapai dengan maksimal. Penyampaian pesan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan komunikasi. Sebelum kita memulai komunikasi, tentu kita harus menentukan tujuan dan maksud kita melakukan komunikasi. Tujuannya memberikan informasi, memberikan persuasi, maupun keduanya. Nah, sebelum kita memulai komunikasi, tentu kita harus tahu audiens yang akan kita hadapi. Misalnya, cara menganalisis audiens itu bagaimana? Yang pertama yaitu cara mengembangkan profil audiens. Yang kedua yaitu bagaimana cara memuaskan kebutuhan akan informasi audiens. Yang ketiga, bagaimana cara memuaskan kebutuhan akan motivasional. Mengembangkan profil audiens. Nah, mengembangkan profil audiens dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, siapa audiens yang akan kita hadapi. Yang ketiga, reaksi audiens. Keempat, tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, hubungan komunikator dan audiens. Nah, hubungan ini dapat dicontohkan misal atasan dengan bawahan, ataupun bawahan dengan atasan, maupun dengan rekan kerja yang memuaskan kebutuhan akan informasi audiens. Dapat dilakukan dengan 5 cara juga, yaitu yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, yang kedua, antisipasi terhadap pertanyaan yang tak diungkapkan. Misalnya, kita sebagai komunikator tentu harus berinisiatif memberikan informasi yang tidak ditanyakan oleh audiens. Yang ketiga yaitu berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat, yakinkan bahwa informasi tersebut bersifat akurat. Yang kelima, tekankan informasi-informasi yang menarik kepada audiens. Sebelum kita memulai komunikasi, tentu kita harus menentukan media apa yang akan kita gunakan dan jenis komunikasi apa yang akan kita gunakan. Nah, jenis komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dapat dilakukan dengan percakapan orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, komunikasi ini digunakan jika pesan yang disampaikan bersifat sederhana, tidak memerlukan catatan khusus, sehingga audiens pun akan lebih nyaman menggunakan jenis komunikasi ini apabila pesannya bersifat sederhana. Kelebihan dari komunikasi ini adalah bersifat ekonomis, sehingga
si komunikator dan audiens dapat memulai komunikasi dengan tidak perlu adanya media, karena mereka akan memulai komunikasi dengan cara berbincang-bincang atau percakapan satu sama lain. Kedua yaitu komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini adalah komunikasi dengan format tertulis. Digunakan jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks dan perlu adanya catatan khusus. Dan jumlah audiennya pun banyak, tidak di satu tempat tetapi di beberapa tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh satu komunikator. Dari media komunikasi lisan yaitu percakapan secara langsung, pidato, pertemuan, telepon atau voicemail, ataupun video conference. Kemudian contoh dari komunikasi tertulis yaitu surat-surat, memo, proposal, laporan, faksmil, ataupun email. Pengorganisasian pesan yang baik. Nah, apa sih pentingnya pengorganisasian pesan yang baik? Nah, pentingnya yaitu yang pertama, audiens dapat memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Yang ketiga, menghemat waktu audiens. Jadi, jika komunikasi tersebut terorganisasi dengan baik, maka si audiens pun akan mudah untuk untuk menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator, sehingga akan menghemat waktu audiens maupun komunikator. Nah, yang keempat, mempermudah kinerja komunikator. Jadi, jika pengorganisasian komunikasi ini diterapkan dengan baik, maka si komunikator pun akan mudah untuk menyampaikan informasi kepada audiens, dan audiens pun akan lebih cepat menerima informasi yang diberikan oleh komunikator, sehingga tidak perlu komunikator mengulangi pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Bagaimana sih cara pengorganisasian pesan yang baik itu? Nah, caranya yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide komunikasi. Jadi, si komunikator harus mempersiapkan ide-ide yang akan disampaikan oleh si audiens. Nah, ide tersebut dikelompokkan sesuai dengan urutannya. Nah, yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Nah, dalam menyampaikan informasi, komunikator pun harus menyampaikan informasi secara urut, sehingga si audiens pun akan dengan mudah menerima informasi, karena informasi yang disampaikan pun berurutan sesuai dengan rencana. Sebelum kita memulai komunikasi dan penyampaian pesan bisnis, tentu kita harus melakukan tahap perencanaan dan persiapan dengan baik agar si penerima pesan atau audiens dapat menerima pesannya dengan baik dan tujuan dari komunikasi pun akan tercapai. Penyampaian materi dari saya, jika ada kekeliruan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.